Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh berpikir kenapa sebuah kejadian di sekolah bisa tiba-tiba menjadi isu besar yang ramai dibicarakan di media sosial? Salah satunya seperti kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMP Bina Karya, letaknya di Bandung Barat. Awalnya hanya sekedar kabar beberapa siswa mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi makanan di sekolah. Tapi dalam waktu singkat berubah menjadi isu publik nasional. Dalam video ini, saya akan membahas suatu kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMP Bina Karya, Bandung Barat. Sebagai sebuah peristiwa sosial dengan menggunakan teori komunikasi sosial dalam paradigma konstruktivis. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kejadian dibentuk maknanya melalui komunikasi, media, dan interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anaya Nawatradia dengan NIM 2401030053 dari Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Sosial. Kasus keracunan MBG di SMP Bina Karya Bandung Barat ini mulai naik ke ruang publik ketika informasi awal beredar melalui pesan berantai WhatsApp, unggahan orang tua di media sosial, dan pemberitaan media daring. Dalam waktu singkat, kejadian tersebut berkembang dari insiden lokal menjadi isu publik yang memicu kekhawatiran masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat modern memaknai suatu peristiwa dibentuk tidak hanya oleh apa yang terjadi dan dilihat, tetapi oleh bagaimana peristiwa tersebut dikomunikasikan. Dalam paradigma konstruktivis, memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tunggal, yang berarti makna suatu peristiwa dibentuk oleh proses interpretasi sosial. Contohnya dalam kasus keracunan MBG ini, setiap orang mempunyai sudut pandangnya masing-masing untuk dipahami. Dari saya sendiri melihat bahwa orang tua siswa memandang kejadian ini sebagai ancaman terhadap keselamatan anak. Lalu pihak sekolah memandangnya sebagai insiden yang tidak disengaja, sedangkan pemerintah cenderung membingkai insiden ini sebagai kasus terisolasi yang sedang ditangani. Nah, perbedaan makna inilah yang membentuk realitas sosial di tengah masyarakat. Namun, media massa memiliki peran penting dalam memilih dan menyusun suatu informasi sehingga membentuk persepsi publik yang dominan. Seperti penggunaan istilah keracunan massal, visual siswa yang dirawat, serta berbagai narasi-narasi kegagalan pengawasan pangan yang membangun framing tertentu. Dalam teori komunikasi sosial, framing bukan hanya sekedar penyajian fakta, melainkan proses memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas, sehingga memenuhi cara publik memaknai suatu peristiwa. Akibatnya, program makan bergizi gratis sebagai kebijakan yang berpotensi membahayakan atau beresiko. Meskipun penyebab pastinya keracunan masih dalam proses penyelidikan. Adapun opini yang terbentuk bukan hanya dari reaksi spontan dan berhenti pada persepsi saja, tetapi juga mendorong tingkah nyata. Tekanan masyarakat mendorong penghentian sementara distribusi makanan dengan pemeriksaan dapur penyediaan serta evaluasi standar keamanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi sosial bersifat performatif, yang artinya komunikasi yang beredar tidak hanya suatu penyampaian pesan semata, tetapi juga mendorong tindakan sosial yang nyata. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi jembatan antara persepsi publik dan respon institusional. Padahal, tujuan utama makan bergizi gratis berkaitan dengan peningkatan gizi
dan kesehatan siswa. Ketika komunikasi gagal menghadirkan konteks yang utuh, realitas sosial yang terbentuk cenderung tidak seimbang dan memicu respons yang berlebihan. Oleh karena itu, solusi atas kasus ini tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis. Solusi perlu menyentuh aspek komunikasi sosial yang baik. Dalam kasus ini, perlu adanya transparansi informasi. Dari pihak sekolah dan pemerintah perlu menyampaikan informasi berbasis data secara terbuka dan konsisten, termasuk hasil uji laboratorium, kronologi kejadian, dan langkah perbaikan yang akan dilakukan. Lalu, dengan partisipasi masyarakat dan penguatan literasi media, untuk masyarakat memahami bahwa setiap informasi mengandung sudut pandang tertentu, serta dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum benar adanya. Dengan literasi media yang baik, masyarakat berperan aktif dalam proses konstruksi realitas yang lebih sehat. Transparansi membantu publik membangun makna yang lebih rasional dan proporsional terhadap suatu peristiwa. Dalam perspektif konstruktivis, partisipasi memungkinkan terbentuknya makna bersama yang inklusif. Program makan bergizi gratis tidak lagi dipahami sebagai kebijakan pihak, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif yang dijalankan melalui kerja sama sosial. Melalui kacamata komunikasi sosial dengan paradigma konstruktivis, kasus keracunan makan bergizi gratis di SMP Bina Karya Bandung Barat memperlihatkan bahwa isu publik tidak pernah netral. Makna suatu peristiwa dibentuk melalui interaksi sosial yang kompleks. Dengan cara media memberitahukan, lalu cara pemerintah berkomunikasi, dan cara masyarakat merespon saling terkait dalam membangun realitas sosial. Ketika komunikasi dijadikan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, realitas yang terbentuk tidak hanya menggiring opini, tetapi membuka ruang solusi yang berpotensi pada keselamatan, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Nah, cukup sampai di situ saja pembahasan dan opini dari saya terhadap kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMP Bina Karya yang terletak di Bandung Barat. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.